Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melia Devita Fistiani dari kelas D3B Analis Kesehatan dengan NIM 1911E1047. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau memberikan tutorial tentang distribusi frekuensi. Pada Microsoft Excel ini saya sudah mempunyai datanya ya. Data pada kadar kolesterol. Nah, bagaimana sih kita menentukan nilai rentan? Nah, sebelumnya, apa itu nilai rentan? Nah, nilai rentan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini kita akan melihat data terbesarnya yang mana dan data terkecilnya yang mana. Untuk data terbesarnya itu ada di nomor urut 15 yaitu 135. Sedangkan data terkecilnya yaitu ada di 119 ya kan. Nah, oke. Data nilai rentan itu disebut juga dengan range. Kita tulis range di sini. Nah, tadi untuk menentukan si range ini kita harus mengurangi data terbesar dikurang data terkecil. Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, jadi bagaimana sih? Pertama kita menggunakan sama dengan kita klik yang 135 ini, lanjut kita kurang dengan 119. Kita enter jadi 16. Nah, selanjutnya kita akan menentukan langkah kedua. Langkah kedua ini kita akan mencari kelas. Kelas seperti ini. Nah, bagaimana sih mencari kelas? Yang pertama kita menggunakan sama dengan ya. Sama dengan ditambah dalam kurung 3,3 dikali log. Nah, log ini itu apa sih? Log kita mencari log n. Log n itu berarti n-nya itu jumlah data, banyaknya data. Nah, kita di sini mempunyai data sampai dengan 15 ya, berarti banyaknya data itu 15. 15 seperti ini ya. N15. Log 15. Nah, lanjut kita enter. Nah, di sini kita dapat nih nilai kelasnya ya. 4,881101. Nah, lanjut di langkah ketiga. Langkah ketiga, kita ingin mencari interval. Untuk mencari interval, yang pertama menggunakan sama dengan. Nah, bagaimana sih caranya menentukan interval? Nah, untuk menentukan interval, yang pertama kan kita tadi sudah ketik sama dengan. Lalu, kita interval itu kan jumlah range dibagi dengan kelas. Nah, caranya 16 dibagi dengan 4,8. Kita enter. Menjadi 3,2779949. Nah, ini nilai interval ini bisa kita bulatkan menjadi 3 ya. Dibulatkan menjadi 3. Bisa kita blok ya. Nah, menjadi 3. Oke, berarti nilai interval yang sudah kita tentukan itu 3. Kemudian kita akan mencari distribusi frekuensi. Nah, untuk menentukan data distribusi ini dengan cara data yang terkecil hingga terbesar. Nah, yang pertama ini kita dari data nilainya 119 hingga ke 121.
Karena nilai intervalnya itu 3, jadinya kita mengambil 3 saja. Jadi 119, 120, 121. Itu berarti pelipatan 3. Selanjutnya di sini ada 121 sampai 124. Kemudian 124 sampai 127. Benar? Lalu 127 sampai 130. Dari 130 sampai 133. Dari 133 sampai 135. Nah, di sini itu sudah termasuk nilai dari nilai batas bawah hingga batas atas. Nah, batas bawahnya itu yang mana sih? Batas bawahnya itu yang 119. Nah, batas atasnya itu 121. Batas bawah itu berarti nilai yang terkecil. Nah, untuk batas atas berarti nilai yang terbesar. Nah, di sini nilai terbesarnya atau batas atas yaitu 121, sedangkan batas bawahnya 119. Kemudian sama dengan halnya yang 121 ini. 121 itu batas bawahnya dan 124 itu batas atasnya. Dan selanjutnya. Oh iya, maaf teman-teman. Ini bukan 121, tapi 122. Kemudian yang ini 125 berarti ya. 125. Ini 128. Ini 131. Dan ini 132. Nah, kita mencari frekuensinya. Untuk frekuensi itu, nilainya itu dari 119 menuju ke 121 itu berapa kali langkah gitu ya. Berapa langkah. Nah, di sini dari 119, 120, 120, 120, 120. Nah, di sini ada 5 ya. Untuk selanjutnya, itu ada data 122 hingga 124. Nah, banyaknya data 122 hingga 124 itu ada berapa sih? Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang di data nomor 6 ada 122 ke 123, berarti 1, 2, cuman 2. Nah, di sini kita lanjut 125 sampai 127. Berapa sih banyak datanya? Berarti di sini ada 125. Nah, kan di sini 125 sampai 127 saja ya. Berarti di sini hanya 1 banyak datanya. Untuk yang 128 sampai 130 itu berapa sih banyak datanya? Kita lihat di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Banyaknya data dari 128 sampai 130 itu ada 5. Kemudian 131 sampai 133. 131 itu banyak datanya hanya ada 1 ya. Kemudian 132 sampai 135 banyak datanya hanya 1. Nah, jadi semua semua banyaknya data sudah ada di frekuensi ini ya. Sudah tercover dari sini. Distribusi frekuensinya kita bisa lihat ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai bin. Kita akan mencari bin. Bin itu apa sih? Bin itu adalah nilai batas atas dari setiap kelas. Nah, ini bin ya, nilai batas atas dari setiap kelas. Nah, bin itu adalah nilai batas atas dari setiap kelas ya. Nah, kita hapus saja. Nah, batas atas dari setiap kelas itu berapa sih batas atasnya? Dari yang pertama, kelas pertama itu ada 119 hingga 121. Nah, untuk batas atas yang kelas pertama yaitu 121. Lalu
kita kan tadi mencari nilai batas atas setiap kelas. Nah, untuk kelas pertama itu ada 121 batas atasnya. Kemudian kita cari yang kelas kedua, 124. Kemudian kita cari kelas ketiga, 127. Kelas keempat, 130, dan selanjutnya. Kita ikuti saja. Nah, ini untuk bin-nya ya. Untuk bin-nya itu kelas pertama 121, kelas kedua 124, yang kelas ketiga 127, kemudian kelas keempat 130, kelas kelima 133, dan kelas terakhir ke-6 ya, berarti 135. Oh iya, maaf teman-teman. Ternyata saya ada salah nulis, ada salah ketik. Nah, kita ganti ya, harusnya 131 sampai 133. Nah, kemudian di bawahnya 134 hingga 136. Nah, saya salah nulis. Maaf ya, teman-teman. Nah, karena ini sudah malam, jadinya saya sepertinya mengantuk. Kita ganti ya. Nah, jadi di sini batas atasnya yang terakhir 136 ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita sudah menentukan bin, kemudian kita ke data analisis ya. Ke data analisis, kemudian ke histogram. Kemudian di sini input range, kita input nih sudah di blok. Jangan ikut judul nih ya. Jadi dari data pertama hingga data terakhir. Kemudian kita melihat bin range-nya berapa. Nah, ini bin range-nya. Nah, di sini kita dari yang data 121 hingga 136. Nah, oke, kita pencet tanda panah ke bawah. Kemudian output range. Nah, kita bingung kan dari mana? Nah, kita pencet tanda panah ke atas. Kemudian kita klik di mana saja yang kosong. Kemudian kita chart output. Nah, klik chart output. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Boleh kita besarkan saja. Nah, oke. Jadi seperti ini bisa kita geser ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi. Di sini ada nilai bin-nya ya. Ini yang di samping sebelah kiri itu frekuensi, yang di bawah itu bin-nya tadi ya. Dari 121 hingga ke 136 atau lebih. Nah, di sini kita bisa lihat, dari histogram ini kita bisa lihat data terbesar itu di di bin 121 ya, dan bin 130. Nah, ini data di kelas pertama hingga di kelas pertama dan kelas keempat. Nah, kelas pertama yaitu tertinggi, ya kan? Dan kelas keempat tertinggi juga. Tapi tertinggi yang kelas keempat ya, ada 130. Maksudnya yang kelas yang datanya 130. Nah, baik, segitu saja mungkin tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Nah, di sini kalau misalkan di video ini ada salah-salah dalam tutorial ini, bisa di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.